Selamat datang di Hadistira Baking Course bersama saya, Chef Haditu Wendy. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda membuat selai nanas keemasan atau selai nanas kuning emas. Kenapa saya sebut selai nanas kuning emas? Karena hasilnya nanti selainya itu bisa cantik sekali kekuning-kuningan. Baik, saya sekarang akan jelaskan ada berapa macam selai nanas itu bentuknya. Maksud saya itu penampilannya. Nah, saya jelaskan dulu. Ada 3 macam. Yang satu, selai nanasnya lembek. Itu cocok untuk melapisi kue biasanya. Atau untuk menggulung bolu gulung. Yang kedua, itu kental. Kental itu biasanya cocok untuk isian roti. Roti bluder, roti manis, ataupun untuk makan sandwich. Roti tawar dikasih selai nanas itu enak sekali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selainya itu agak keras. Itu biasanya dipakai untuk nastar. Nah, kira-kira itu penampilannya ada 3 macam. Lalu cara membuat yang benar itu bagaimana? Nah, pertama, nanas setelah diparut itu dimasak dulu dengan garam sampai airnya habis, baru dimasukin gula pasir. Kenapa? Kalau langsung dimasukin gula pasir dari pertama, itu masaknya lama sekali. Karena gulanya mencair, airnya jadi banyak. Kedua, kerugiannya apa? Nanti selai nanasnya tidak cantik. Karena gulanya itu kelamaan dimasak jadi karamel. Sehingga selai nanasnya nanti kecoklat-coklatan. Jadi yang baik itu selai nanas dimasak dulu dengan garam. Udah sat, baru masuk gula. Nah, kemudian soal api. Pertama waktu dimasak, api itu boleh besar sekali. Jangan takut gosong. Karena masih banyak airnya. Tapi setelah masuk gula, itu harus diaduk terus. Api dijadikan api sedang saja. Jangan lupa, nggak boleh ditinggal, mesti diaduk terus. Soal berapa lamanya, itu tentu tergantung banyak dan sedikitnya, dan tergantung kompornya atau apinya. Nah, biasanya kita lihat saja. Yang kita inginkan itu yang lembek untuk polesan bolu, atau yang kental untuk isian roti, atau yang keras bisa dipulung-pulung untuk nastar. Itu kita nanti dilihat aja pakai perasaan. Oke, itu tekniknya. Kemudian cara membuat ini, apa saja alatnya yang dibutuhkan? Simple sekali. Yang penting ada centong kayu. Sebaiknya tidak mempergunakan ini sodet yang metal, ya, atau stainless. Kemudian ada wajan. Wajan ini sebaiknya kalau bisa sih kalau ada teflon. Itu yang paling bagus teflon. Kenapa? Kalau pakai kuali besi atau kuali aluminium itu dikhawatirkan luntur, ya. Atau pakai stainless itu juga bagus. Itu alat-alat yang kita pakai. Nah, kita sekali masak bisa berapa banyak sih? Kalau untuk kuali teflon yang sebesar ini paling 1 kilo, ya. Kalau saya biasa sekali masak itu 5 kilo, sudah besar kualinya, ya. Atau panci, itu sebaiknya stainless. Kalau tidak ada, Anda terpaksa aluminium, masih oke-oke saja. Cuman rasanya aluminium ada sedikit takut luntur, ya, apalagi besi. Nah, lalu centong kayunya centongnya jangan salah, harus centong kayu. Supaya diaduk-aduk itu, ini tidak beradu dengan dasarnya dari kuali itu. Nah, itu kira-kira alat yang kita butuhkan. Yuk kita sekarang lihat bahannya apa saja. Nah, kita mungkin lihat dulu nanasnya. Di sini di depan saya ini ada nanam nanas hias yang merah, ya. Ini cantik sekali. Ini jarang ada yang jual.
ya, walaupun bisa dipakai ya. Tentu ini tidak ini, tapi bisa dimakan nanas merah ini. Yang sering kita pakai adalah nanas Palembang seperti ini yang gede ya. Ada juga yang kecil, ini belum begitu matang. Itu biasanya nanas golden, itu juga keras, bisa dipakai tapi jatuhnya mahal karena kecil ya. Ada juga nanas Bogor, itu nanas Bogor bisa dipakai. Nah itu kira-kira yang di daerah Jakarta, Tangerang, dan Jawa Barat. Untuk di luar pulau di sana, saya kurang jelas nanas apa yang bisa dipakai. Jadi ingat saja, kalau Anda pergi ke supermarket, ke pasar, yang bisa dipakai, yang ada di daerah saya ini, daerah Jawa Barat, adalah nanas Palembang, nanas Bogor. Di Bandung, di Subang, ada satu nanas yang namanya nanas Simadu. Itu enak sekali, manis, banyak airnya. Itu tidak cocok. Terlalu banyak air. Nah, kalau kita bikin 1 kilo, nanti hasilnya jadinya berapa sih? Kurang lebih setelah dikasih gula setelah jadi, itu susutnya 30%. Jadi kalau kita bikin sekilo, paling nanti tinggal 7 on saja. Ya. Kemudian gula yang dipergunakan berapa banyak? Sebetulnya itu tergantung dari nanasnya. Ya, biasanya 1 kilo nanas bagi saya gulanya itu 250 sampai 350 gram. Kenapa saya nggak kasih yang pas aja berapa? Tergantung nanas. Kalau nanasnya agak asam, itu gulanya boleh sampai 350. Tetapi kalau nanasnya cukup matang, ya, seperti ini kuningnya udah bagus, nggak pucat. Nah, ini cukup 300 saja sudah cukup. 300. Tapi orang yang nggak begitu suka manis, silakan pakai 250. Itu gulanya, ya. Anda silahkan pilih mau yang 250, yang sedang 300, atau yang cukup manis 350. Tidak pakai obat pengawet. Ini tahannya bisa lama, asal di dalam kulkas. Bisa berapa lama? 6 bulan. Di dalam kulkas tidak akan basi, ya, kalau cukup manis. Oke. Nah, jadi itu bahan-bahan untuk nanasnya. Sekarang kita lihat apa saja nih, berapa banyak yang dipakai bahannya. Nah, untuk 2 nanas sebesar ini hasilnya kurang lebih bisa 1 kilo. Ya. Lalu ini gula pasirnya saya pakai 300. Di sini ada 2 gram garam dan di sini ada Toffico vanilla flavor, ya. Di sini. Saya nanti akan jelaskan kenapa tidak pakai esen nanas tapi esennya vanila. Nanti kalau sudah selesai akan saya jelaskan. Yuk, sekarang kita mulai saja. Satu lagi alat. Alatnya yang dipergunakan adalah parutan seperti ini. Di sini ini ada 4 macam, ya. Di sini ada 4 macam. Nah, yang dipakai adalah yang bolongnya gede-gede seperti ini. Kenapa? Supaya nanasnya itu nggak hancur. Jadi kalau udah diparut masih besar-besar. Dimakannya enak sekali. Anda mau cepat mau pakai blender, boleh tidak? Boleh-boleh saja, tetapi harus agak kasar. Sebentar aja, jangan sampai halus sekali kayak bubur, nanti dimakannya tidak enak. Oke, kalau sudah begitu, kita sekarang lihat dulu saja ini bagaimana cara memarutnya. Nah, ini parut saja seperti ini. Nah, jadi nanti udah keluarnya itu masih besar-besar. Tuh, sebentar ini. Nggak terlalu halus, ya. Nah, ini kalau sudah selesai, hasilnya tuh kasarnya tuh seperti ini. Tuh, jadi nanasnya nggak terlalu halus. Ini dimakannya enak. Nah, kurang lebih 2 nanas kalau besarnya seperti tadi itu, ini bisa 1 kilo, 1 kilo 1 on. Katakanlah 1 kilo 1 on. Gampang sekali. Anda tinggal kalikan aja 30%, itu beratnya gula pasir. Oke, ya. Nah, ini kalau sudah selesai, kita tuang ke wajan. Kita tuang ke wajan. Langsung kita bisa masak.
Kita masukkan garam, ya. Garamnya ini kalau untuk 1 kilo kurang lebih 2 gram. Untuk apa garam itu? Supaya gurih, ya. Jadi nggak terlalu manis. Rasanya kalau dimakan ada sedikit gurih-gurih. Lalu kita masak, ya. Nyalakan api boleh besar sekali. Nah, apinya boleh besar. Kita masak terus sampai airnya habis. Jangan sekali-kali airnya dibuang. Kalau airnya dibuang, nanti rasanya tidak enak. Kurang wangi, ya. Rasanya jadi sepak juga. Banyak orang yang mau cepat bikin selai nanas, airnya dibuang. Itu paling tidak boleh. Nah, ini aduk terus sampai airnya habis. Nah, kalau sudah begini, airnya sudah habis, baru kita masukkan gula pasir. Ini nggak usah diaduk-aduk terus kalau belum masuk gula, ya. Ditaruh juga nggak apa-apa. Kita masukkan gula pasir. Oke, aduk terus, ya. Nah, sampai matang. Sampai matang itu sampai kental maksudnya, ya. Gula pasirnya juga tentu sudah larut. Nah, ini aduk terus sampai mengental. Berapa lama ngaduknya? Bisa hampir 1 jam untuk bikin 1 kilo ini, ya, ngaduknya. Baru dia bisa sampai kental. Nah, kalau ini dimasak sudah seperti ini kentalnya, warnanya juga sudah berubah, ini berarti sudah cukup. Tergantung kita kebutuhannya untuk apa. Kalau kentalnya segini, ini cocok untuk isian roti. Tetapi Anda kalau mau bikin untuk nastar, ini harus dimasak sebentar lagi sampai dia agak mengeras. Nah, kalau sudah seperti ini, api boleh dimatikan. Lalu masukkan vanilla flavor. Saya pakainya ini Toffico vanilla flavor. Untuk 1 kilo, boleh cukup pakai 1/4 sendok teh saja. Nah, segini 1/4 sendok teh cukup. Aduk-aduk rata. Ingat ya, api sudah dimatikan. Kenapa? Supaya esensnya tidak menguap. Aduk rata. Kalau sudah aduk rata, sudah jadi, kita boleh tumpahkan di mangkok, ya. Ini panas, saya pakai ini aja. Oke, kita tumpahkan. Tuh, bagus sekali ya. Warnanya kuning keemasan. Waduh, bagus sekali, harum benar. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Nah, selai nanas ini kalau memang sudah jadi, kalau sudah dingin, masukin ke dalam wadah atau toples, taruh di kulkas. Tahannya lama sekali ya. Bisa tahan sampai 6 bulan. Tetapi kalau di luar tidak bisa. Ya, bisa bulukan. Mungkin setelah 1 bulan aja udah bisa bulukan. Kenapa? Karena ini tidak mempergunakan obat pengawet. Nah, bagi Anda yang mau mempergunakan obat pengawet, bila perlu ya ini, silahkan boleh pakai potasium sorbet atau sodium benzoat. Ya, pakai. Itu pemakaiannya berapa banyak? Biasanya 1 per mil dari berat adonan.
1 per mil itu berarti 1 per 1000. Jadi kalau adonannya ini 1 kilo, ya, berarti pakainya cuman 1 gram saja. Nah, ini sudah selesai seperti ini, bagus sekali. Yang kali ini saya bikin cocok untuk isian roti, ya. Kalau Anda untuk melapis bolu ataupun bikin bolu gulung, ini agak kekentalan, Anda boleh masak lagi, tambah air aja sedikit lagi. Kalau ini kekentalan. Tapi untuk nastar jangan lupa, ini masih kurang tua. Nah, seperti ini ya. Tadi saya mungkin ada yang perlu dijelaskan. Kalau memasaknya gula pasirnya dari pertama sudah dimasukin, itu selainnya lama dimasaknya, itu Anda juga tangan bisa kena tuh, meletup-letup, bisa loncat ke lengan kita. Sehingga lengan kita itu waktu masaknya mesti dibungkus pakai serbet masak seperti ini. Jadi itu salah sekali ya. Makanya ingat-ingat, kalau airnya belum habis, gula pasir jangan masuk dulu. Nah, inilah hasilnya ya. Mungkin bagi Anda yang mau membuat, boleh mencoba. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan saya, Chef Hadi Tuwendi, di materi yang berikutnya.